Recording in progress. Uh, Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfiana dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk skripsi dengan judul analisis pengaruh leverage dan firm size terhadap kinerja perusahaan dengan ESG sebagai variabel moderasi. Oke, next. Nah, ini ada daftar isinya mulai dari pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan sampai di akhir bab 5 itu ada penutup. Nah, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Sebenarnya ini ada 3 poin utamanya. Ada perubahan ekonomi pasca pandemi, terus perbedaan leverage dan firm size, sama ESG itu menjadi aspek penting ya buat di era sekarang. Kita next. Nah, di sini ada fenomena ya, ada 2 grafik, itu leverage dan firm size ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau grafik leverage itu cenderung dia konsisten turun gitu ya dari tahun ke tahun. Oke, di sini nilai leverage itu saya ambil dari rata-rata dari keseluruhan sampel yang saya ambil gitu. Mungkin spoiler dikit ya. Jika sampel yang saya ambil itu sekitar 41 perusahaan. Jadi leverage yang ada di grafik ini itu rata-rata leverage dari 41 perusahaan per tahun ya, selama periodenya itu 5 tahun dari 2020 sampai ke 2024. Nah, di sini kita bisa lihat tren penurunan ya yang konsisten. Meskipun penurunannya itu bisa dibilang enggak signifikan ya, paling nurun 0,01 gitu, kayak dari 2020 sampai ke 2021 itu cuman turun 0,01 gitu. Nah, ini kan mengasumsikan kalau perusahaan menerapkan strategi deleveraging atau kehati-hatian finansial secara kolektif. Tapi di grafik sebelah kanan ya, yang warna oranye gitu, itu ukuran perusahaan, itu kan grafik dari ukuran perusahaan ya, atau firm size gitu. Nah, itu menunjukkan tren yang tumbuh stabil dari tahun ke tahun di periode yang sama. Dalam artian karena ukuran perusahaan yang diambil gitu, indikatornya itu total aset, ya berarti kan total aset mereka itu dari tahun ke tahun ya terus berkembang gitu, meskipun perkembangannya itu atau pertumbuhannya itu enggak signifikan ya. Sama kayak leverage tadi yang penurunannya itu cuman 0,01, pun demikian dengan ukuran perusahaan yang kenaikannya itu cuman 0, berapa gitu. Jadi nggak terlalu signifikan untuk kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai ke 2024 itu konsisten naik terus. Kemudian ada satu lagi variabel yang saya ambil, itu ESG ya, sebagai variabel moderasi. Nah, moderasi ESG ini jadi dimensi ketiga yang saya teliti gitu. Jadi yang saya analisis itu jumlah perusahaan dari tahun ke tahun yang melaporkan skor ESG ya, atau laporan keberlanjutan itu dari tahun ke tahunnya meningkat gitu. Ada satu berita, mungkin nggak saya cantumkan di sini, itu yang mengatakan kalau dari tahun 2020 sampai ke 2024 itu perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan atau sustainability report itu terus meningkat. Kayak contohnya aja, saya mengumpulkan data sampel untuk penelitian ini sekitar beberapa minggu yang lalu. Tapi ketika itu beberapa minggu yang lalu itu sekitar 83 perusahaan atau emiten ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi ketika kemarin tanggal 18 ya, 18, sekarang tanggal 18, sekarang tanggal 19, kemarin
18 November itu jumlah emiten yang melaporkan skor ESG di Bursa Efek Indonesia itu udah meningkat sebanyak 85 perusahaan. Artinya dalam beberapa minggu itu sudah ada kenaikan 2 emiten atau 2 perusahaan yang melaporkan ESG skornya di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan menandakan kalau perusahaan makin kesini itu makin sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan yang ada di sekitar, dan itu akan berdampak ke persepsi investor ataupun masyarakat yang ada di sekitar terhadap perusahaan tersebut, dan itu mungkin aja bakal mempengaruhi kinerja perusahaan ataupun nilai perusahaan tersebut. Nah, realitas yang bisa dibilang kompleks ini ya, mulai dari leverage itu yang mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun, terus juga firm size atau ukuran perusahaan yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dan di sisi lain juga perusahaan yang melaporkan skor ESG dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Itu kan ada satu pertanyaan, kayak pertanyaan inti gitu, pertanyaan sentral yang jadi inti dari penelitian ini. Pertanyaannya itu, dari semua strategi, dari semua sinyal gitu ya yang dikirimkan oleh perusahaan, mana sih yang paling efektif menciptakan nilai di mata investor atau pemegang saham gitu. Nilai di sini jadi indikator kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan ini dilihat di Tobin-Skew, di mana Tobin-Skew ini dia menilai harga saham yang ada di perusahaan tersebut, mengukur gimana nilai perusahaan tersebut di mata investor gitu. Nah, nilai atau kinerja di sini itu saya definisikan sebagai kinerja nilai ya, yaitu kayak kemampuan perusahaan menciptakan nilai di mata investor yang tercermin dari respon yang ada di pasar modal gitu. Dan untuk mengukur kinerja nilai ini ya tadi saya gunakan Tobin-Skew. Kenapa? Karena Tobin-Skew ini bukan sekedar mengukur profitabilitas perusahaan di masa lalu ya, tapi bisa juga mempresentasikan atau menampilkan ekspektasi pasar terhadap prospek dan nilai masa depan dari suatu perusahaan gitu. Makanya kenapa cocok diambil Tobin-Skew sebagai indikator dari kinerja perusahaan. Jadi intinya penelitian ini bukan lagi soal apakah strategi ini bisa meningkatkan laba, tapi soal apakah strategi ini berhasil gitu ya meyakinkan pasar tentang masa depan perusahaan yang lebih baik gitu. Oke, kita next. Nah, ini ada rumusan masalah dari latar belakang tadi ya, kita bisa merumuskan seenggaknya 4 rumusan masalah gitu. Yang pertama, apakah leverage itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah firm size itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah ESG ini bisa memoderasi pengaruh antara leverage dengan kinerja perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ESG ini mampu memoderasi pengaruh firm size terhadap kinerja perusahaan? Oke, next. Dan ini ada tujuannya. Tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yang sebelumnya gitu. Jadi ada 4 tujuan penelitian: menganalisis leverage berpengaruh ya. Maksudnya menganalisis leverage itu pengaruhnya gimana terhadap kinerja perusahaan, pun demikian dengan firm size dan moderasi ESG. Kita next. Nah, ini ada landasan teori. Jadi untuk landasan teori itu saya ambil 5 teori dasarnya yang jadi teori untuk penelitian ini gitu. Nah, yang pertama ada signaling theory atau teori sinyal. Itu memberikan sinyal dari perusahaan ke pasar. Maksudnya itu kayak teori ini tuh kayak memberikan sebuah pertanyaan, gimana perusahaan itu bisa ngasih sinyal ke pihak luar tentang perusahaan itu, kayak kondisi perusahaannya itu gimana sih, prospek kedepannya itu gimana gitu. Nah, itu kan bisa jadi sinyal ya buat pihak luar gitu, ke investor ataupun ke masyarakat.
Nah, teori ini tuh ada karena adanya asimetri informasi gitu. Maksudnya si pemberi informasi, dalam hal ini perusahaan gitu ya, itu mungkin ada yang nggak ngasih informasi yang jelas ke pihak luar gitu, sehingga nantinya itu bakal mempengaruhi penilaian investor ke perusahaan tersebut dan akhirnya bakal mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, kaitannya dengan penelitian ini, apakah sinyal dalam hal ini leverage, firm size, terus juga ESG ya, itu bisa menjadi sinyal yang baik atau malah bisa jadi sinyal yang buruk, atau malah tidak sama sekali menjadi sinyal yang diberikan oleh perusahaan ke pasar ya, yang nantinya pasar itu akan merespon dan memberikan feedback ke perusahaan itu. Jadi intinya signaling theory ini kayak perusahaan ngasih sinyal ke pasar tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan, nanti pasar akan merespon dan akan memberikan feedback ke perusahaan tersebut. Apakah feedbacknya baik atau tidak itu tergantung dari sinyal yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, teori kedua yang saya ambil itu ada trade off teori ya. Itu tuh menentukan tingkat utang yang optimal. Jadi menurut teori ini, perusahaan itu perlu membuat satu tingkat utang yang optimal gitu, dengan pertimbangan manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Nah, jadi menurut teori ini tuh perusahaan itu kayak dituntut untuk menggunakan utang dalam jumlah tertentu gitu, sehingga nantinya bisa ngasih manfaat dan nurunin resiko dari penggunaan utang tersebut gitu. Karena kalau perusahaan terus nambah utang, itu kan pasti melebihi tingkat optimal ya. Nah, itu resikonya bakal jauh lebih besar yang akan ditanggung oleh perusahaan gitu. Entah itu resiko gagal bayar ataupun resiko kebangkrutan ya, yang paling parah. Jadi di sini perusahaan itu dituntut buat bisa nyari dan nemuin tingkat leverage yang optimal gitu, sehingga manfaat yang dihasilkan dari penggunaan utang itu bisa jauh lebih besar dari resiko yang didapatkannya. Nah, kaitannya dengan penelitian ini, teori ini tuh kayak menegaskan kalau leverage perusahaan itu melebihi tingkat yang optimal, maka kinerja perusahaan bisa saja menurun, karena kan utang yang terlalu tinggi itu pasti resikonya juga tinggi gitu. Nah, yang ketiga ada pecking order teori. Nah, ini tuh mengutamakan pendanaan internal ya sebagai prioritas utama untuk modal atau pembiayaan operasionalnya gitu. Maksudnya perusahaan itu tuh punya kayak tingkatannya atau prioritas gitu dalam menentukan biaya operasionalnya ini mau didapat dari mana gitu. Prioritas utamanya mau kayak gimana gitu untuk pembiayaan operasionalnya. Nah, prioritas utama menurut teori ini itu ada di pendanaan internal, kayak dari profit, dari laba gitu ya, dari laba perusahaan. Nah, itu kan dari internal. Nah, ketika pendanaan internal ini dirasa nggak cukup untuk menutupi biaya operasi, barulah di prioritas kedua dia bakal mengambil pendanaan dari pihak luar, kayak misalnya apa, utang. Nah, itu kan dari pendanaan pihak eksternal ya, pihak luar. Nah, kalau dari utang juga dia tidak cukup, opsi ketiga atau prioritas ketiga ya dia bakal nerbitin saham gitu untuk mencari modal dari pihak investor ya. Ya, jadi bisa dikatakan ya, dalam teori ini tuh perusahaan itu punya prioritas buat nentuin biaya operasionalnya ya, mau kayak gimana, mau didapat dari mana, apakah dari pendanaan internal, apakah dari utang, atau apakah dia mau nerbitin saham baru gitu. Sebenarnya menurut teori ini kan tadi pendanaan utamanya ya dari pendanaan internal, kayak dia itu menghindari utang gitu, menghindari yang namanya penggunaan utang untuk biaya operasionalnya. Ya, anggap aja perusahaan itu menghindari utang untuk pembiayaan operasionalnya. Dengan begitu leverage-nya juga bakal jadi lebih rendah gitu, karena kan utangnya rendah jika memakai pendanaan
internal. Kita perlu tahu ya kalau leverage itu kan ngukur rasio utang gitu. Nah, menurut teori ini juga kayak perusahaan yang baik gitu, yang punya kinerja yang baik, itu cenderung punya arus kas atau laba yang besar gitu ya, yang kuat. Jadi bisa menutup biaya operasional, atau bisa dikatakan dia bisa nahan penggunaan utang gitu untuk pembiayaan operasionalnya gitu. Makanya dia kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pendanaan internal itu leverage-nya rendah gitu, karena dia nggak menggunakan pendanaan dari pihak eksternal, terutama dari utang. Nah, teori ketiga itu ada teori stakeholder. Itu tuh kayak menekankan untuk dapat melayani stakeholder atau pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Maksudnya dalam teori ini tuh perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa memberikan pelayanan ke seluruh masyarakat dan stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi di teori ini perusahaan itu dituntut bukan cuman untuk mementingkan kepentingan dari segi finansialnya aja, dari segi keuangannya aja gitu, tapi juga kepentingan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar yang ada di sekelilingnya, terlebih yang terkena dampak dari operasional perusahaan tersebut ketika perusahaan itu beroperasi gitu. Contoh kayak pabrik-pabrik yang punya limbah yang banyak gitu ya, itu kan harus dikelola supaya tidak merugikan masyarakat dan enggak juga merusak lingkungan. Nah ini kan ada kaitannya dengan ESG ya, dimana perusahaan itu ditekan buat bisa tanggung jawab ke lingkungan, ke sosial, terus juga ke tata kelola. Itu kan dituntut harus bisa ngasih kontribusi gitu ya ke perusahaan. Nah, kontribusi perusahaan itu gimana buat ketiga masalah itu gitu, hubungannya dengan ESG. Nah, kalau menurut teori ini, semakin baik ESG diterapkan, itu bisa jadi sinyal yang ngasih feedback baik buat kinerja perusahaan. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi skor ESG berarti semakin baik kinerja perusahaan, karena perusahaan bisa tanggung jawab ya ke lingkungan sekitar, dan itu jadi nilai tambah gitu dalam persepsi investor. Nah terakhir ada teori legitimasi. Ini tuh menekankan perusahaan beroperasi sesuai norma dan aturan lingkungan. Nah menurut teori ini, tindakan perusahaan itu harus punya aktivitas dan kinerja yang bisa diterima sama masyarakat. Nah dalam hal ini perusahaan itu secara nggak langsung itu punya kontrak sama lingkungan dan masyarakat untuk mereka itu bisa beroperasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebenarnya ini sama aja kayak teori stakeholder yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kita next. Nah, dari teori-teori itu, dari latar belakang kita bisa menyusun hipotesis dari penelitian. Seenggaknya ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama itu leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Terus hipotesis kedua itu firm size berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan H3 dan H4 itu ESG bisa memoderasi hubungan atau pengaruh dari si leverage dan firm size terhadap kinerja perusahaan. Oke, lanjut. Nah ini ada metode penelitian. Jenis data yang saya gunakan itu data sekunder dengan sumber dari laporan keuangan perusahaan, terutama laporan keuangan tahunan ya, yang bisa didapatkan di Bursa Efek Indonesia. Karena populasi yang saya gunakan itu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, maksudnya perusahaan yang udah listing ya, yang udah terbuka gitu di Bursa Efek Indonesia. Terus ada laporan ESG juga yang saya dapatkan lagi di Bursa Efek Indonesia, dan data harga saham untuk menghitung Tobinsku ya, yang saya dapatkan juga di Bursa Efek Indonesia itu. Nah sampel di penelitian ini tadi udah saya spoiler ya di awal bahwa jumlahnya itu 41 perusahaan,
Dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling. Jadi purposive sampling itu saya menentukan kriteria-kriteria agar sampel itu memenuhi untuk dilakukan penelitian di dalam penelitian ini ya. Kriterianya itu yang pertama jelas perusahaan yang mencatatkan skor ESG di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar kalau waktu itu saya cek itu sekitar 83 perusahaan, cuman kalau kemarin saya cek itu sekitar 85 perusahaan. Terus difilter lagi dengan perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut dalam periode penelitian, di mana periode penelitian ini itu sekitar 5 tahunnya dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024. Ada satu saja perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan, itu bakal dikeluarkan dari sampel. Terus difilter lagi perusahaan yang memberikan laporan keuangan tahunan dalam bentuk rupiah, karena ada beberapa perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunannya itu dalam bentuk dolar. Nah takutnya ketika kita masukkan dalam bentuk dolar itu terjadi bias ketika diteliti gitu. Makanya kita ambil kriteria yang emang perusahaan itu melaporkan laporan keuangannya itu dalam bentuk rupiah supaya homogen ya. Terus filter terakhir itu perusahaan yang memang menyediakan data yang dibutuhkan selama periode penelitian dari 2020 sampai ke 2024. Nah, akhirnya didapatlah 41 perusahaan sebagai sampelnya. Dan mungkin sedikit announce ya. Kalau 41 perusahaan ini terdiri dari bukan terdiri tapi enggak dibatasi oleh sektor ya. Mungkin ada sektor perbankan, kalau nggak salah itu sekitar 5 atau 6 emiten perbankan ya. Sisanya itu non perbankan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada operational variable. Ya, operational variable itu kayak perhitungannya gimana. Yang pertama itu ada Tobin-Skew, itu sebagai indikator dari kinerja perusahaan dengan rumus harga saham dikali jumlah saham yang beredar dan dibagi total asetnya dari perusahaan tersebut berapa gitu. Dan untuk variabel kedua itu ada leverage, indikatornya kita gunakan DER ya, debt to equity ratio, bukan debt to asset ratio ya, tapi kita menggunakan ekuitas sebagai pembaginya. Nah, rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Dan untuk firm size kita pakai indikator total aset, karena firm size itu kan banyak indikator penilaiannya kayak total aset, profitabilitas, terus SDM, labanya, tapi kita gunakan total aset sebagai indikator untuk mewakili firm size ya. Itu bisa kita dapatkan di laporan keuangan tahunan perusahaan gitu. Dan untuk terakhir variabel ESG itu kita pakai skor ya, bukan risk. Skor itu karena kita dapatkan nilai ESG-nya itu dari Bursa Efek Indonesia, yang dimana Bursa Efek ini dia kerjasama dengan Sustainability Report. Nah, sustainability.com. Nah, sustainability.com itu kan dia menjanjikan ESG risk ya, bukan ESG score gitu. Nah, biar seimbang atau biar selaras dengan teori yang ada, semakin tinggi skor ESG maka semakin baik. Itu maka kita negasikan. Jadi kita ambil ESG risk, terus untuk menentukan rumusnya atau skornya ya, itu kita pakai rumus 100 dikurang ESG risk. Kenapa? Karena kalau kita pakai ESG risk itu bertolak belakang dengan teori ESG yang ada. Karena kan semakin tinggi ESG risknya berarti kan perusahaan tersebut semakin buruk. Nah, itu kan bertolak belakang gitu ya dengan teori kalau skor ESG semakin tinggi semakin bagus. Makanya biar selaras ya kita negasikan, kita balik gitu, 100 dibagi ESG risk, nanti didapat skor ESG nya berapa. Nah, itu yang kita jadikan variabel atau data untuk ESG nya ini.
Next. Nah, ini ada metode penelitian. Jadi mulai dari uji statistik, terus ke uji multicol, dilanjut ke uji asumsi, terus dilanjut ke uji pemilihan model, uji hipotesis, sampai di terakhir uji moderasi. Sebenarnya ada yang kurang, satu uji R-square ya. Next. Oke, di sini hasil dan temuan ini ada uji statistik deskriptif. Dimana kalau kita bisa lihat nilai, di sini ada nilai min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, terus juga observasinya berapa. Nah, di sini observasinya 205 sampel ya. Karena kan tadi sampelnya itu 41 perusahaan dikali 5 tahun. Jadi hasilnya 205 sampel. Nah, untuk leverage itu punya minnya 1,72. Untuk mediannya itu 0,79. Untuk maksimumnya itu ada di angka 16,07. Itu dimiliki oleh Bank BTN di tahun 2023 kalau nggak salah. Sementara untuk nilai minimum atau nilai terendah leverage itu di 0,04. Itu dimiliki oleh PT Saratoga Investama di tahun 2020 kalau nggak salah. Sementara untuk size ya, untuk ukuran perusahaan nilai maksimumnya itu 3,56. Itu dimiliki oleh Bank Mandiri kalau nggak salah. Cuman untuk minimumnya itu 3,23. Saya lupa itu dimiliki oleh perusahaan apa ya. Ini perusahaan dari Pantai Indah Kapuk 2. Kode emitennya itu PANI. Itu sekitar tahun 2020. Oke, next. Nah, ini ada uji korelasi matrik. Karena tadi di sini uji multicol ya. Nah, uji multicol itu kan bisa kita pakai nilai VIF sama correlation metric. Nah, karena di FUS itu kita nggak ada VIF, makanya kita gunakan opsi kedua, correlation metric. Nah, buat tahu ada multicol atau enggaknya itu kita lihat di nilainya. Jika nilainya itu lebih dari 0,8, berarti ada indikasi adanya multicol. Cuman kalau nilainya kurang dari 0,8, berarti itu nggak ada indikasi multicol dan itu datanya aman. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya secara keseluruhan itu nggak ada yang di atas 0,8, berarti di bawah 0,8 semua, dan artinya tidak ada multicol di seluruh variabelnya. Jadi aman dan kita bisa lanjut ke tes berikutnya. Nah, tes berikutnya itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 pengujian, uji normalitas, uji hetero, dan uji autokorelasi. Nah, uji normalitas itu kita pakai Jar-Covera dengan hasilnya 0,10 dan probability-nya 0,94. Karena probability-nya itu di atas 0,05, berarti data yang saya teliti itu terdistribusi normal. Jadi kita bisa lanjut ke uji hetero. Nah, karena uji hetero ini nggak bisa, jadi kita lanjut ke uji autokorelasi. Nah, didapat Durbin Watsonnya itu 1,24. Sebenarnya 1,24 itu masih dianggap rendah ya, karena nilai normalnya untuk Durbin Watson itu sekitar 2 gitu. Nah, kenapa uji hetero itu nggak bisa, mungkin nanti bakal dijelaskan di pengujian berikutnya ya, karena ini nyambung ke pengujian berikutnya gitu. Okay, next. Nah, ini ada uji pemilihan model. Model terbaik itu digunakan random effect model ya, dengan uji Hausman. Dan kenapa pemilihan model ini bisa langsung ke random effect model? Sebenarnya ini ada masalahnya juga, dan nanti bisa dijelaskan di pengujian uji regresi data panel. Kita lanjut. Nah, ini uji regresi data panel ya. Jadi di FUS itu kalau kita melakukan olah data di FUS itu nggak bisa sesuai urutan yang ada di metode penelitian ini. Dari uji deskriptif, uji multicol, uji asumsi itu
kita pasti nggak bakal berurutan gitu kalau menggunakan EViews. Nah, ketika kita menggunakan EViews itu kita awalnya uji analisis deskriptif, uji correlation metric. Nah, setelah itu yang harusnya uji asumsi klasik itu bisa langsung uji regresi. Tapi kan di EViews dari uji multicall atau uji correlation metric itu kan langsung ke uji regresi. Nah, dari uji regresi itu baru ke uji normalitas, baru nanti ke hetero, autokorelasi, terus R-square, dan baru uji hipotesis, uji parsial, uji T ya, dan sama uji moderasi gitu. Jadi kalau kita pengen tahu nilai normalitasnya berapa, heteronya berapa, terus autokorelasinya berapa, nah kita perlu lakuin uji regresi data panel dulu. Nah, balik lagi tadi pertanyaan mengenai kenapa uji hetero itu nggak bisa dan kenapa kita pakai Houseman test, itu karena ketika kita pengen nguji regresi data panel di bagian metodenya, itu kan ada 3 pilihan model, ada pool effect, ada fixed effect, dan random effect. Ketika kita pakai pool effect dengan variannya ordinary ya, normal gitu, ketika kita running itu normalitinya di bawah 0,05 kalau nggak salah, nilai probability-nya itu 0,0000 gitu. Itu kan berarti menandakan data tidak terdistribusi normal ya. Makanya kita ganti ke uji ke model selain pool, yaitu fixed effect. Nah, karena fixed effect itu udah pasti nggak bisa, kita gantilah ke random effect. Nah, ketika kita uji random effect itu sebenarnya ada masalah lagi di hasil DW-nya ya, Durbin Watson-nya gitu, dimana Durbin Watson-nya ini rendah banget. Makanya kita coba otak-atik. Yang pertama itu kita pakai pool effect cuman dengan metode robust tambahan ya, yaitu menggunakan wide cross section. Nah, itu uji normality yang awalnya nggak bisa gitu ya, yang awalnya tidak terdistribusi normal. Ketika kita pakai full effect plus robust wide cross section itu jadi bisa terdistribusi normal gitu. Cuman masalahnya ada di Durbin Watson-nya yang nilainya itu rendah banget, 0,2 kayaknya. Itu kan berarti ada indikasi autokorelasi ya. Makanya kita otak-atik lagi, kita pakai yang random effect cuman dengan bantuan robust, yaitu menggunakan PCSE, panel correction standard error. Nah, ketika kita menggunakan random effect plus robust itu didapatlah hasil sebagai berikut, dimana 3 hipotesis saya itu diterima gitu ya, 1 hipotesis ditolak, dan uji normalitinya aman, uji autokorelasinya juga naik ya, nilai DW-nya Durbin Watson-nya jadi 1,24. Cuman masalahnya ada di uji hetero. Tapi kan uji hetero itu udah diatasin dengan metode robust gitu, dengan PCSE ya, panel correction standard error gitu. Jadi kita anggap tidak ada hetero dan korelasinya juga bisa diatasin dengan metode robust tadi. Makanya kita masih bisa percaya ke output yang dihasilkan dari random effect plus robust ini. Nah, di sini di uji F ya, uji simultan, nilai F statistiknya itu sekitar 9,48 dengan probabilitasnya 0,0000 ya, atau kurang dari 0,05. Artinya variabel leverage, firm size, dan moderasi ESG serta interaksi keduanya ya, itu secara simultan atau secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin skew. Oke, kita next. Nah, ini ada uji T, uji parsial.
Nah, uji parsial itu kita bisa lihat di nilai ini ya. Nah, untuk leverage itu kan nilai koefisiennya sebesar 0,15 dan untuk probability-nya itu 0,0040 di bawah 0,05. Artinya berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya leverage itu berpengaruh secara signifikan ke arah yang negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk firm size-nya atau ukuran perusahaan kita lihat di LN size itu koefisiennya 0,8, min 8,84 dan probability-nya 0,0007 di bawah 0,05. Artinya dia berpengaruh signifikan ke arah yang sama negatif dengan leverage tadi. Next, nah ini ada uji R-square. Nah, uji R-square itu dapat nilai yang bisa dibilang rendah gitu ya, 0,19. Artinya cuma 19% variabel Y atau dalam hal ini kinerja perusahaan Tabisco ya, itu bisa dijelaskan dengan variabel independen hanya sebesar 19%. Artinya sisanya 80% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini. Itu angka yang cukup kecil ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat limit zoomnya. Tadi nyampe nilai R score ya. Nah di sini kita dapat nilai R score-nya itu 0,19 atau 19%. Ya artinya cuman 19% yang bisa dijelaskan variabel independen terhadap variabel dependen, dan sekitar 80% sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang di luar dari penelitian ini. Sebenarnya angka itu kan angka yang cukup rendah gitu ya. Sebenarnya bisa untuk ditinggikan gitu ya, untuk ditingkatkan nilai R score-nya itu saya coba ke 0,38, artinya 38%. Itu kan lumayan tinggi ya, 38%. Ketika saya coba pakai full effect plus robust wide cross section, nah itu R score-nya tinggi di 0,38. Cuman masalahnya ada di DW-nya. Itu DW-nya sekitar 1,24. DW-nya itu sebelumnya ketika pakai full effect plus robust wide cross section itu sekitar 0,2, yang artinya ada autokorelasi. Nah makanya buat menghindari adanya autokorelasi ini, makanya diubah dari full ke random effect menggunakan robust PCS ya, panel cross standard error. Nah makanya di DW nya itu bisa meningkat tapi R square-nya turun. DW nya meningkat jadi 1,2, sedangkan R square-nya itu turun ke 0,19. Tapi ini better ketimbang DW nya yang rendah banget. Oke, kita next. Nah ini ada pengujian moderasinya. Sebenarnya sama aja kayak tadi ya, outputnya di uji regresi data panel. Kita bisa lihat di nilai apakah ESG ini memoderasi leverage terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Itu kita bisa nilai. Kita bisa lihat di variabel live ESG new. Koefisiennya itu 0,011 dengan probability-nya itu 0,04. Masih di bawah 0,05, berarti mengindikasikan pengaruh positif karena koefisiennya positif dan probability-nya di bawah 0,05. Jadi pengaruhnya signifikan ke arah yang positif. Dan untuk size-nya, apakah ESG ini berpengaruh, apakah ESG ini memoderasi pengaruh ukuran perusahaan atau firm size terhadap kinerja perusahaan atau tidak, itu bisa kita lihat di size ESG new dengan koefisiennya itu min 0,56 dengan probability-nya itu 0,03. Itu masih di bawah 0,05, yang artinya ESG ini bisa memoderasi signifikan ya ke arah yang negatif.
Next kita lanjut ke hasil pengujiannya dari hipotesis. Nah, sempat saya bilang tadi 3 hipotesis saya itu diterima dan 1 hipotesis saya ditolak karena menggunakan random effect plus robust PCSE ya. Kalau pakai pool itu 2 hipotesis saya diterima, 2 lagi ditolak. Kalau pakai tadi kan kalau pakai pool plus wide cross section 2 diterima 2 ditolak, cuman kalau pool plus PCSE itu 3-tiganya ditolak. Itu 3 hipotesis ditolak dan 1 yang diterima. Kalau pakai random plus robustnya itu wide cross section itu berapa ya, 3 hipotesis saya ditolak dan yang diterima cuman 1, makanya better random effect plus PCSE. Hasilnya 3 diterima 1 ditolak, dan robust juga kan itu udah mengatasi masalah hetero plus autokorelasi. H1 leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan itu diterima, H2 nya yang ditolak ya, karena kenyataannya di pengujian itu firm size berpengaruh negatif bukan positif terhadap kinerja perusahaan. H3 dan H4 benar ya, ESG itu bisa memoderasi leverage dan firm size terhadap kinerja perusahaan meskipun arahnya yang berbeda. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Kita balik ke masalah yang di awal tadi mengenai tren penurunan deleveraging ya, mengenai soal leverage itu dari tahun ke tahun kan turun ya. Nah, apakah strategi dari penurunan leverage itu berhasil untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau tidak? Dan menurut hasil pengujian data panel tadi itu bahwa benar ya, leverage itu berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai leverage maka kinerja perusahaan akan semakin menurun. Karena kita tahu leverage itu mengukur rasio utang, semakin tinggi utang semakin tinggi juga resikonya, dan semakin tinggi resikonya semakin menurun kinerja perusahaan. Karena kalau resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu tinggi akibat utang, itu kan pasti persepsi investor juga bakal sedikit mungkin buruk gitu ya ke perusahaan tersebut. Takutnya perusahaan tersebut kalau utangnya tinggi gagal bayar atau ada kemungkinan bangkrut, kan pasti ada pemikiran seperti itu oleh investor ya. Makanya hipotesisnya terbukti gitu kalau leverage ini berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, dan hal ini juga sejalan dengan teori dasar di awal tadi ya. Itu ada 2 teori yang mendukung, ada trade off teori, di mana trade off teori ini tadi apa ya, saya lupa tuh. Trade off teori trade off oh ya, menentukan tingkat utang optimal. Jadi apa ini tuh sejalan dengan hasil penelitian. Di trade off teori itu kan perusahaan itu menentukan tingkat optimalnya untuk penggunaan utang, menentukan tingkat optimal leverage-nya itu berapa gitu. Kalau leverage-nya itu melebihi tingkat optimal yang udah ditentukan, berarti kan utangnya makin tinggi juga ya, dan itu bakal beresiko tinggi untuk perusahaannya juga, pun beresiko untuk kinerja perusahaannya menurun gitu. Makanya sejalan dengan trade off teori. Jadi perusahaan yang bisa mengoptimalkan leverage-nya di titik optimal itu bakal jauh lebih baik itu untuk kinerjanya ataupun untuk nilai si perusahaan tersebut ya. Dan ini juga didukung oleh teori pecking order ya, dimana teori pecking order ini tadi apa ya, teori pecking order itu mengutamakan pendanaan internal sebagai prioritas utama modal. Berarti kan benar, perusahaan yang menekan rasio leverage, yang menekan utang itu kan pasti dia pendanaan utamanya ya dari
internal itu sendiri. Jadi bener dong, pecking order teori itu kan mengungkapkan kalau prioritas utama perusahaan itu dari pendanaannya ya, untuk biaya operasionalnya itu dari pendanaan internal, dan prioritas kedua baru dari pihak eksternal termasuk utang gitu. Jadi kalau selagi pendanaan internalnya itu cukup, jadi bisa neken si leverage-nya itu, si rasio utangnya itu supaya terkendali gitu ya, supaya nggak terlalu tinggi. Makanya eh, banyak perusahaan gitu ya yang hmm, apa ya istilahnya tuh, dia punya kinerja yang baik tapi leverage-nya itu rendah, kecuali perbankan ya. Perbankan itu karakteristik leverage-nya itu berbeda dengan non perbankan. Perbankan itu bisa jalan kalau operasionalnya didanai oleh utang, makanya dia leverage-nya tinggi-tinggi itu. Terus kita next ke pengujian hipotesis yang keempat ya, yang tadi hasil dari hipotesis yang keempat. Dari masalah yang awal itu kan tadi ada grafik leverage. Nah ini kan ada grafik firm size yang terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Sementara hasil dari pengujiannya, semakin tinggi leverage, semakin tinggi firm size, itu kinerja perusahaan akan semakin menurun, karena yang tadi hasilnya itu berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaannya secara signifikan. Nah ini sejalan dengan teori diseconomic of scale. Jadi di dalam perusahaan yang besar gitu ya, yang punya aset besar, itu cenderung mempunyai bukan mempunyai tapi cenderung mengeluarkan modal yang cukup besar gitu untuk biaya operasionalnya. Nah kalau modal untuk biaya operasionalnya itu tidak bisa dikelola dengan baik, imbasnya bakal ke kinerja. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan untuk operasionalnya. Dan jika tidak digunakan secara efektif gitu untuk operasionalnya, itu bakal malah menurunkan kinerja perusahaan tersebut. Makanya di pengujian hipotesis itu berpengaruh negatif, karena kita ngelihat kalau ukuran perusahaan itu dia bakal makan biaya yang jauh lebih besar ketimbang perusahaan yang punya ukuran yang lebih kecil untuk biaya operasionalnya. Kita next. Nah ini pembahasan mengenai ESG memoderasi pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan. Nah ketika perusahaan memiliki skor ESG yang tinggi, dampak negatif leverage terhadap kinerja itu menjadi lebih kecil. Maksudnya gini, tadi kan udah dijelasin mengenai leverage yang tinggi itu bakal punya resiko yang tinggi juga terhadap si perusahaan tersebut. Dimana jika leverage itu tinggi, ya dia bakal mengalami atau mendapati resiko-resiko kayak resiko gagal bayar lah, resiko nggak dapat investor lah, resiko kebangkrutan lah, dan lain sebagainya. Nah dengan skor ESG yang tinggi itu bisa menutupi resiko-resiko tersebut gitu. Kayak contoh apa ya, misal perusahaan A gitu, dia punya leverage yang tinggi, tapi kinerja dia bisa jadi baik kalau dia bisa menerapkan ESG-nya ini dengan baik gitu. Dia bisa bertanggung jawab ke lingkungannya, dia bisa tanggung jawab ke sosial, ke tata kelola perusahaannya, itu udah bisa dipastikan dia punya kinerja yang baik juga. Jadi dampak negatif dari tingginya leverage perusahaan A tadi itu bisa ditutupi dengan skor ESG yang tinggi, karena kan kita ngambil skor ESG ya, bukan ESG risk. Skor ESG itu teorinya semakin tinggi skornya atau nilainya itu, maka kinerjanya akan semakin baik, karena dengan skor ESG yang tinggi itu atau dengan penerapan ESG yang baik ya, itu bakal menjadi nilai tambah di mata investor gitu, sehingga investor itu bakal mendukung perusahaan tersebut untuk
terus beroperasi, untuk terus menjalankan usahanya. Dan akibatnya investor juga dengan dengan pedenya gitu lah untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Makanya ketika perusahaan itu punya leverage yang tinggi, dia bisa menutupi itu dengan gimana caranya si perusahaan itu bisa tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap sosial, tata kelola, supaya kinerja dia itu bisa baik gitu. Seenggaknya resikonya itu bisa diturunkan melalui si penerapan ESG ini. Dan ini didukung dengan teori signaling, stakeholder teori, dan legitimasi teori, di mana si ESG ini memberi sinyal positif ke pasar, yang mana nanti pasar bakal merespon balik ya ke perusahaan dengan memberikan hal-hal yang baik juga untuk perusahaan. Jadi ESG ini jadi sinyal yang baik gitu untuk perusahaan yang disebarkan ke pasar. Dan teori stakeholder juga mendukung ya hasil dari penelitian ini gitu, dimana teori stakeholder itu menyatakan kalau perusahaan itu harus bisa mementingkan kepentingan selain dari mengambil keuntungan secara finansial. Maksudnya perusahaan itu harus mementingkan sosialnya gimana, harus mementingkan pemangku kepentingan, harus mementingkan masyarakat sekitar. Dan kalau itu semua udah dijalankan oleh perusahaan, itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan, bisa meningkatkan nilai perusahaan di masyarakat sekitar itu. Dan termasuk legitimasi ya, karena kan tadi di awal sempat dijelaskan kalau secara nggak langsung perusahaan itu punya kontrak dengan masyarakat dan lingkungan sekitar gitu. Kalau ESG ini bisa diterapkan, itu bisa jadi cara mereka untuk memberikan kontribusi gitu ke masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai pembuktian kontrak itu gitu. Jadi simpelnya ESG ini bisa jadi sinyal baik lah untuk melindungi perusahaan ya, untuk menaikkan kinerja perusahaan ataupun menutupi resiko dari tingginya leverage. Dan yang kedua, ESG itu memoderasi pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan dengan arahnya yang negatif. Nah, jika perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar, maka biaya jangka pendek ini akan lebih besar dikeluarkan untuk penerapan ESG, sehingga bisa menyebabkan dampak negatif di awal penerapan, terutama terhadap profitabilitas perusahaan jangka pendek ya. Artinya ya, semakin besar perusahaan, kita ngelihat ESG ini sebagai pengeluaran biaya gitu ya. Kita bukan nggak ngeliat sih, tapi kita nggak ngeliat dulu nih manfaat dari ESG-nya, tapi kita ngeliat ESG ini jadi biaya tambahan gitu untuk si perusahaan. Jadi semakin besar perusahaan, itu pasti dia mengeluarkan biaya operasional yang besar. Kalau ditambah dengan biaya penerapan ESG, itu bisa berdampak buruk, bisa memperburuk kinerja perusahaan itu dalam jangka pendek. Nah, kita ngomongin biaya si ESG ini, bukan manfaat si ESG. Kecuali dalam jangka panjang, mungkin kalau dalam jangka panjang si ESG ini bakal bisa punya pengaruh yang positif gitu terhadap kinerja perusahaan, terhadap bahasanya tuh sejalan lah dengan yang di awal, kalau ESG itu memoderasi pengaruh leverage ke arah yang positif. Nah, ESG juga bisa mempengaruhi ke arah yang positif sebagai moderasi ya untuk firm size ini jika kita lihatnya dalam jangka panjang. Cuman kalau dalam jangka pendek ya, dia malah menurunkan kinerja perusahaan karena perlu biaya yang besar gitu untuk penerapannya. Semakin besar perusahaannya, semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan untuk penerapan ESG ini, sehingga ya itu bisa memperburuk atau menurunkan kinerja perusahaan. Dan ini sejalan dengan teori yang ditulis dalam jurnal yang ditulis oleh Mirza, Gowa, dan Zhu di tahun 2025.
Oke, next penutup. Kesimpulan tadi, leverage dapat mempengaruhi signifikan kinerja perusahaan secara negatif. Itu diterima. Firm size dapat mempengaruhi signifikan kinerja perusahaan secara negatif. Itu ditolak ya, karena hipotesisnya secara positif gitu. Terus ESG bisa memoderasi secara positif pengaruh leverage dengan kinerja perusahaan, dan ESG dapat memoderasi secara negatif pengaruh firm size dengan kinerja perusahaan. Nah, implikasinya ada beberapa implikasi. Pertama, bagi manajemen perusahaan. Jadi hasil ini menunjukkan ya pentingnya memperhatikan tingkat leverage dan kebijakan keuangan yang efisien. Jangan sampai tingginya leverage itu memperburuk kinerja perusahaan tersebut. Jadi dia harus bisa nentuin berapa sih tingkat optimal leverage perusahaan tersebut, jangan sampai melebihi tingkat optimalnya, kecuali perbankan gitu, karena karakteristik dari leverage perbankan dan non perbankan itu berbeda. Nah, bagi investor, penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa perusahaan dengan tingkat penerapan ESG yang baik cenderung lebih stabil dalam kinerja keuangan, terutama ketika menghadapi risiko keuangan dari penggunaan utang. Nah, ini kan diambil kesimpulannya dari ESG dapat memoderasi secara positif pengaruh leverage dengan kinerja perusahaan. Terus bagi regulator dan juga pembuat kebijakan kayak Bursa Efek, OJK ya. Nah, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya mendorong penerapan prinsip ESG dalam laporan tahunan dan praktik bisnis. Jadi mereka bisa menekan si perusahaan itu untuk menerapkan prinsip ESG dan melaporkan laporan keberlanjutannya ke si regulator atau kayak Bursa Efek dan OJK, supaya masyarakat tahu, investor tahu tentang penerapan keberlanjutan atau penerapan ESG yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam pengembangan studi kelanjutan yang meneliti hubungan antara variabel keuangan, non keuangan, dan kinerja perusahaan, baik dengan menambah variabel maupun memperluas sektor penelitian. Cuman lebih disarankan agar menambah variabel baru, karena tadi R-score-nya itu rendah ya, ada sekitar 80% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Jadi alangkah baiknya untuk menambah variabel baru di penelitian selanjutnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan mengenai skripsi ini ya, dari hasil pengujian, hasil penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.